Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok kami akan menjelaskan tentang table join. Di sini kami sudah membuat dua table, yaitu product name dan kategori name. Di kelompok kami ada saya, Bagas Fadilah, ada Adiatma Ramadhani, ada Hafiz Himawan, ada Anissa Mutia, ada Ladena Triasri. Ya. Kemudian saya akan menjelaskan kode produk controller. Di line 4 itu ada namespace app/http/controllers. Itu digunakan untuk nama space agar kelas berada dalam namespace tersebut. Di slash 7 sampai slash 9 ada use app models kategori dan use app produk, kemudian use illuminate /http/request. Itu berguna untuk mengimport model kategori, produk, dan request agar dapat digunakan dalam kelas ini. Kemudian di baris 12 ada kelas product controllers, extends controllers. Nah, ini berguna untuk mendefinisikan kelas product controllers dan mewarisi sifat controllers. Kemudian di line 16, product public index itu berfungsi untuk mendefinisikan kelas product controllers dan mewarisi sifat controllers. Kemudian di line 19 ada product with, kategori, get. Nah, itu berfungsi untuk mengambil semua data produk beserta relasinya dengan kategori menggunakan with. Kemudian di line 22 ada kategoris. Kategori, with, produk, get. Nah, itu berfungsi untuk mengambil semua data kategori beserta relasinya dengan produk menggunakan with. Nah, di line 25 return view. Produk, index, compete, produk, kategori. Nah, itu berfungsi untuk mengambil tampilan web, produk, indeks, dan mengirimkan data produk dan kategori. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Di line keempat ada namespace app/model, itu menggunakan namespace app model untuk agar kelas berada dalam namespace tersebut. Di line ketujuh ada use illuminate /database /eloquence /factories /hashfactory. Itu berfungsi menggunakan trail hashfactory untuk menggunakan fitur factory pada model. Di line 10 ada use illuminate /database /eloquence /model, menggunakan class model untuk dari eloquent untuk membuat model. Selanjutnya di line 13 ada use app/model/kategori, itu berfungsi menggunakan kelas kategori karena akan digunakan dalam relasi. Di slide 16 ada kelas produk extend model, itu mendefinisikan kelas produk dan menggunakan hashfactory trait. Di line 19 ada use hashfactory, itu menggunakan trait hashfactory untuk mengaktifkan fitur factory pada model. Lalu di line 22 sampai 25 itu ada protect label, lalu ID, prod name, kategori, underscore ID. Itu menentukan atribut yang dapat diisi ketika membuat atau menyimpan data. Lalu di line 29 ada public function kategori, itu untuk mendefinisikan relasi antara produk dan kategori dengan metode kategori. Di line 34 ada return this belongs to kategori kelas, menggunakan relasi belongs to untuk menghubungkan produk ke kategori, lalu mengembalikan objek relasi yang terhubung dengan model kategori, lalu melalui kunci kategori ID yang terdapat di dalam model produk. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, saya akan menjelaskan tentang kategori PHP. Di line keempat itu ada namespace app.models. Menggunakan namespace app models ini agar class berada dalam namespace tersebut. Di baris ketujuh itu ada use illuminate database eloquent factories hashfactory. Ini berfungsi untuk menggunakan fitur factory pada model. Di line 10
itu ada use Illuminate Database Eloquent Model. Ini berfungsi menggunakan class model dari Eloquent untuk membuat model. Di line ke-13 itu ada use app/models/product. Ini berfungsi untuk menggunakan class product karena akan digunakan dalam relasi. Di line ke-16 ada class kategori extends model. Mendefinisikan class kategori dan menggunakan hash factory trait. Di line ke-19 itu ada use hash factory. Ini berfungsi untuk menggunakan rel hash factory untuk mengaktifkan fitur factory pada model. Di line ke-22 itu ada protected variable sama dengan ID cat name. Ini berfungsi untuk menentukan atribut yang dapat diisi atau variable ketika membuat atau menyimpan data. Di line ke-28 itu ada public function product. Ini berfungsi mendefinisikan relasi antara kategori dan produk dengan metode produk. Di line ke-24 itu ada return hits hashmoney product class kategori ID. Ini berfungsi untuk menggunakan relasi hashmoney untuk menghubungkan kategori ke banyak produk, mengembalikan objek relasi yang terhubung dengan model produk melalui kunci kategori ID yang terdapat di model produk dan kunci ID di model kategori. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, di sini ada index.php. Di line 6 itu ada table class table. Lalu line 9 ada scope sama dengan cool pager. Lalu scope cool product name. Yang terakhir ada scope cool kategori name. Yang ini adalah kode yang akan muncul di halaman web tersebut. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, di sini kami membuat database dengan nama database warung dan juga membuat dua tabel yaitu kategori dan juga produk. Untuk tabel kategori, di sini ada dua data yaitu ada ID dan juga cat name. Dengan ID 1, cat name yaitu food, 2 drink, 3 dessert. Yang mana nanti ID dan cat name ini akan saling keterhubungan dengan kategori ID yang ada di dalam tabel produk. Nah, di dalam tabel produk di sini ada tiga data yaitu ada ID, product name, dan juga kategori ID. Di mana untuk nasi goreng kategori ID-nya adalah 1, kemudian es jeruk kategori ID-nya 2, ayam bakar kategori 1, kemudian makaron kategori ID 3, waffle kategori ID 3, kemudian klepon kategori ID 3, serta rendang ada kategori ID 1. Yang mana nanti hasil di websitenya muncul cat name yang ada di dalam tabel kategori, sehingga hasilnya akan seperti ini. Nah, bisa dilihat pada produk name nasi goreng, kategori name-nya adalah food. Ketika di database hanya ID yang ditampilkan, tapi hasil di webnya adalah cat name yang akan muncul di dalam websitenya. Nasi goreng termasuk ke dalam kategori food, es jeruk yaitu drink, ayam bakar food, kemudian makaron dessert, waffle dessert, klepon dessert, dan juga rendang yaitu food. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Bagas. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.